Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sabah. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Salah satu penyebab hadirnya makanan di depan dirimu, salah satu penyebab hadirnya berbagai macam kebutuhan pokok di depan dirimu adalah karena Allah telah menurunkan air, yaitu hujan dengan berlimpah, sehingga tanah-tanah tidak menjadi kekeringan, tidak menjadi tandus, sehingga ada percampuran zat kimia antara air dengan tanah yang akan menghasilkan berbagai macam tanaman-tanaman yang dapat diolah, yang dapat diracik, yang dapat disajikan di depan hadapanmu sehingga menjadi sebuah masakan-masakan yang sungguh lezat hadir di depanmu. Tanpa ada hujan yang turun, mustahil itu engkau bisa mencicipi makanan-makanan yang luar biasa lezat. Allah menyuruh kita untuk berpikir, sehingga kita dapat merekayasa, sehingga kita dapat menciptakan teknologi-teknologi yang seadanya hujan tidak turun, bagaimana ini? Kita disuruh berpikir. Lalu terciptalah yang namanya sistem irigasi, sehingga ketika terjadi anomali cuaca, sehingga terjadi kelangkaan turunnya hujan, irigasi-irigasi yang kita tampung ketika air waktu itu berlimpah masih kita bisa pergunakan untuk pertanian, untuk peternakan, untuk sumber mata air mereka, minum mereka, hewan-hewan ternak mereka. Terkadang kita hanya memiliki Al-Quran, saking terpukaunya kita kalau melihat sesuatu yang luar biasa itu, saking terpukaunya sehingga kita tidak jadi berpikir, sehingga malah yang berpikir yang tidak memiliki Al-Quran. Akhirnya apa? Teknologi rekayasa tentang sistem pertanian, perkebunan, mereka yang ciptakan. Akhirnya kita hanya mendompleng. Sementara Al-Quran sering mengatakan terciptanya langit dan bumi itu hanya bisa dipikirkan oleh mereka yang berpikir tentang aku, tentang Allah. Makanya sayang kalau jadi kita orang Islam tapi kita bodoh. Kita jadi follower, kita hanya pengikut, tidak mampu menciptakan apa-apa. Dan yang sangat disayangkan lagi, karena mazhabnya menghancurkan, mematikan akalnya. Kita dilarang untuk berpikir. Jadi yang boleh berpikir itu hanya ulama-ulama, hanya ustadz-ustadz, hanya kiai-kiai, hanya habaib-habaib, hanya syekh, hanya ayatullah. Sehingga orang yang pintar itu tidak boleh. Ini yang di depan ini harus suci nih. Yang pintar-pintar tetap harus di belakang. Bukannya menghinakan, bukannya mengucilkan, bukan. Cuman kalau ditilik ketika sebuah mazhab mematikan akal, kasihan. Ini yang ustadz-ustadz ini tidak berpikir tentang aljabar, tidak berpikir tentang ekonometri, tidak berpikir tentang bagaimana fungsi atom atau sebagainya. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, dan seluruh umatnya itu dilarang untuk berpikir.
Sementara itu ilmuwan itu kasihan, otaknya diperas tiap hari untuk berpikir dan tidak dihargai, tidak boleh dihargai. Harus paling utama itu harus ulama, harus ustaz, baru yang lain-lain. Ada majap-majap yang seperti itu. Makanya itu robohnya Katolik ya seperti itu. Pendeta-pendeta mereka dituhankan. Maka lahirlah Protestan. Protes mereka kepada pendeta-pendeta yang luar biasa mendewakan dirinya. Dan secara tidak sadar Islam pun seperti itu. Dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Seorang ulama itu levelnya sama dengan setingkat profesor, karena kasihan juga itu profesor harus menciptakan sebuah teknologi, harus menciptakan sebuah teori, baru dia bisa dicap sebagai profesor. Sama seperti ulama juga, harus menguasai hadis, harus menguasai apa itu kitab-kitab, baru bisa disebut ulama, memiliki pengikut. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah sekalipun tidak mengirimkan rahmatnya kepada manusia. Baik itu berupa hujan, baik itu berupa berkah, berupa apapun hidayah. Yang terkadang karena godaan laknatullah itu seperti yang Rasulullah katakan, seperti semut yang berjalan di pekatnya malam. Semut hitam lagi, semutnya hitam, berjalan di pekatnya malam, ya sudah tidak terlihat. Akhirnya tercipta kesombongan, keujuban. Dan hal yang ditekankan di dalam abasa ini adalah ujub. Ketika seseorang merasa dirinya cerdas, pintar, bahkan selevel Nabi, umat Sunni meyakinkan ini adalah Rasulullah. Bahkan selevel Abu Bakar, khalifah pertama yang dalam mazhab Syiah ini meyakini adalah Abu Bakar As-Shadiq. Mampu terjerembab ke dalam lubang ujub, kebanggaan. Karena itu sekali lagi, untuk mudahnya engkau berpikir saja bagaimana itu makanan bisa hadir di depanmu. Salah satu cirinya adalah karena aku turunkan hujan. Disuruh berpikir, bagaimana kalau tiba-tiba aku tidak turunkan hujan, lalu kau murka kepadaku. Wah, Allah bagaimana nih Tuhan kita nih, gak beres nih Tuhan kita gak nurunin hujan. Makanya itu di zaman-zaman dulu itu luar biasa lah, kebodohan menghujat-hujat dewa-dewa mereka, menghujatkan bukan Tuhan mereka ketika tidak terjadi turun hujan. Pada disuruh berpikir, aku berikan akal. Ketika tidak terjadi keseimbangan di alam semesta, ketika tidak terjadi keharmonisan di alam semesta, bisa saja hujan itu tidak turun-turun. Lalu bagaimana caranya agar makanan yang biasa dihadirkan di hadapanmu, disajikan di hadapanmu itu bisa terus-menerus kontinu? Maka disuruh berpikir. Dan pikiran-pikiran ini tidak akan bisa dipikirkan oleh ulama, oleh ustadz, itu tidak di bidang mereka, tidak di level mereka. Yang berpikir ini adalah cendekiawan, ilmuwan. Makanya jangan dinistakan, jangan direndahkan. Seseorang yang memiliki pengetahuan itu memiliki beberapa derajat, Allah katakan. Entah pengetahuan apapun itu, bukan hanya Al-Quran, hadis, sejarah Nabi, luar biasa. Maka hati-hati, jangan sampai itu di abad pertengahan bisa terjadi di abad sekarang. Mendewa-dewakan ulama-ulama, ustadz-ustadz, seolah-olah mereka Tuhan yang harus kita perdengarkan. Apapun itu, meskipun itu harus menyembelih saudara sendiri, meskipun itu harus berperang kepada saudara sendiri karena perbedaan-perbedaan, jangan.
Alhamdulillahirabbil alamin.